Perkenalkan, saya Dian Indah Hapriani, biasa dipanggil Dian. Saya adalah Senior Country Manager untuk Indonesia dari Cambridge Assessment International Education. Nah, sebelum saya bergabung di Cambridge, itu sekitar 7 tahun lalu, saya adalah kepala sekolah di salah satu sekolah internasional yang ada di Tangerang, dan sebelumnya itu adalah guru. Saya mengajar matematika, kurikulum nasional maupun kurikulum Cambridge, yang IGCSE dan A-Level. Jadi lumayan cukup familiar ya sebelum gabung ke Cambridge untuk kurikulum Cambridge sendiri. Bagaimana Cambridge itu bisa menyiapkan siswa untuk menjadi world ready, jadi untuk siap untuk dunia gitu ya. Jadi saya mulai presentasi saya. Biasanya ketika kita bicara mengenai Cambridge, maka yang ada di benak masyarakat itu adalah yang pertama universitas, yang kedua ujian, yang ketiga itu bahasa Inggris. Itu aja biasanya. Nah, ini tidak sepenuhnya benar, walaupun nggak salah-salah banget gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah cara kita mendefinisikan siapa kita. Jadi kita itu membantu menyiapkan siswa untuk kehidupan mereka. Jadi bukan hanya sekedar lulus ujian dengan nilai baik atau diterima di universitas terbaik di dunia, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, atau mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang fantastis misalnya ya, walaupun ini mungkin keinginan semua orang gitu ya, tapi lebih dari itu. Kita ingin menyiapkan siswa untuk berhasil di kehidupan mereka, supaya apa? Supaya mereka semua ini nantinya akan menjadi pembelajar seumur hidup. Karena itulah siapa kita sebenarnya. Jadi kita semua ini baik sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin perusahaan ya, ini kita harus tetap belajar seumur hidup kita. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Rini bahwa kami menyediakan ujian internasional itu pengalamannya baru 150 tahun. Kenapa saya bilang baru? Karena kalau dibandingkan dengan usia Universitas Cambridge yang merupakan salah satu universitas tertua dan terbaik di dunia, ini belum ada apa-apanya ya. Cambridge ini saat ini hampir berusia 900 tahun. Dan ya, kita merupakan bagian dari University of Cambridge, lebih tepatnya itu di bawah grup yang namanya Cambridge Assessment Group. Saat ini ada lebih dari 10.000 siswa di sekitar 165 negara yang menerapkan kurikulum Cambridge, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri sekarang ini ada sekitar 220 sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge dari mulai tingkat SD sampai dengan SMA, dan ini letak geografisnya itu ya, lokasinya dari Aceh sampai dengan Nusa Tenggara. Jadi itu sekolah-sekolah Cambridge yang ada di Indonesia, dan jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya kesadaran dan keinginan atau kebutuhan akan siswa untuk bisa mengenyam pendidikan internasional di Indonesia. Nah, ini adalah our Cambridge pathway. Ya, we call it pathway because it shows a learning journey of the students from the primary level to the advanced level. Jadi menunjukkan pembelajaran perjalanan pembelajaran siswa dari usia SD hingga usia SMA. Usianya mungkin kurang lebih 5 sampai 19 tahun, tapi ini hanya sekedar guidance saja. Jadi tidak harus seperti ini. Nah, di primary level dan di lower secondary level itu kita ada 10 subjek yang bisa dipilih oleh sekolah ya, untuk ditawarkan kepada para siswa yang ada di sekolah tersebut. Termasuk diantaranya tentu saja ada English, Mathematics, and Science. Namun di luar dari itu kita juga ada subjek seperti Art and Design, Music, Digital Literacy, Physical Education, kemudian Global Perspectives untuk di tingkat SD dan SMP, di primary level and the lower secondary level. Kemudian kalau di tingkat upper secondary, kalau Bapak Ibu atau anak-anak sekalian familiar dengan kualifikasi O-level, nah ini kami juga menawarkan O-level dan IGCSE yang setara dengannya, merupakan International General Certificate of Secondary Education. Ini adalah our most popular qualifications in the world, karena hampir di 165 negara itu pasti mengambil IGCSE level. Ada lebih dari 70 subjek yang bisa dipilih oleh sekolah untuk nantinya ditawarkan kepada siswa, dan itu termasuk IGCSE Bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri ini banyak sekali sekolah yang memang mengambil kualifikasi IGCSE.
Kemudian dilanjutkan dengan A-Level atau Advanced Level Certificate, di mana ini merupakan gold certificate bagi para siswa yang memang ingin melanjutkan studinya nanti ke universitas, baik di luar maupun di dalam negeri. Dan ini biasanya mereka nanti akan memilih sekitar 3 subjek, ya, sesuai dengan mata pelajaran atau jurusan yang mereka ingin pilih ketika mereka nanti di universitas. Nah, bagaimana sih siswa ini bisa mendapatkan manfaat ya dari kualifikasi Cambridge? Yang pertama adalah kami mendesain program itu supaya bisa menginspirasi sekaligus menantang bagi siswa untuk berbagai kemampuan akademisnya. Jadi tidak hanya siswa yang misalnya memiliki kemampuan akademis yang tinggi, tapi juga bagi siswa yang mungkin kemampuan akademisnya tidak terlalu tinggi, kami berusaha untuk menginspirasi mereka supaya minimal mereka bisa memenuhi standar dan bisa berhasil di beberapa mata pelajaran atau di berbagai mata pelajaran yang mereka pilih atau mereka pelajari. Nah, program kami juga didesain itu supaya bisa membantu siswa memahami konsep dengan baik, kemudian memiliki pengetahuan tentang subjek yang mendalam, dan juga bisa mempromosikan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, jadi misalnya contohnya, ketika siswa mempelajari topik fotosintesis misalnya di pelajaran biologi, nah mereka harus tahu kenapa sih mesti belajar topik ini, gitu. Apa hubungannya antara fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, gitu ya, dengan kita sebagai manusia. Nah, mereka harus tahu bahwa, oh iya, ternyata salah satu zat yang dihasilkan oleh fotosintesis itu adalah oksigen, gitu. Jadi oksigen itu yang butuh siapa? Kan tidak hanya tumbuhan, tapi juga berbagai makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Oleh karena itu nantinya mereka akan bilang, oh ya, kalau gitu kita harus bisa memastikan bahwa ada tanaman di sekitar kita, memelihara tanaman, penghijauan, dan lain sebagainya. Oh, itu penting sekali ternyata buat lingkungan. Jadi dari satu topik yang karena pemahamannya mendalam, mereka akan bisa tahu gitu kenapa mereka belajar topik itu, bukan hanya sekedar ngerti ya, tapi harus tahu dan apa kaitannya dengan mereka dan apa manfaatnya untuk kita sebagai manusia dan juga untuk bumi gitu ya, untuk lingkungan. Ini yang paling penting sebenarnya, karena ketika belajar sesuatu bukan hanya sekedar tahu, tapi harus tahu manfaatnya juga gitu. Nah, kemudian kualifikasi kita ini dikenal secara luas baik oleh universitas maupun oleh perusahaan di dunia. Jadi memang nanti akan saya jelaskan lebih detail untuk university recognition-nya di slide berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa yang dipelajari oleh para siswa di kurikulum Cambridge. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa ada banyak subjek yang bisa dipilih. Kalau untuk IGCSE itu ada lebih dari 70 mata pelajaran. Kemudian untuk Cambridge International A-Level sendiri ada sekitar 55 subjek yang bisa dipilih, termasuk misalnya media studies, kemudian juga di situ ada marine science, dan ada subjek-subjek yang mungkin tidak terlalu umum karena kita tahu pasti akan bermanfaat untuk siswa mana mereka yang subjek yang mereka butuhkan untuk dipelajari. Tentu saja tergantung dari subjek yang ditawarkan oleh sekolah masing-masing, karena mungkin nggak semua sekolah bisa menawarkan 70 subjek gitu ya. Kenapa? Karena kan tergantung dari ketersediaan sumber daya manusia juga yang ada di sekolah tersebut dan bagaimana profil siswanya. Itu kan nggak semua misalnya mau mempelajari marine science gitu ya, atau nggak semua mau mempelajari art and design misalnya. Nah, kemudian program kita juga didesain untuk bisa menantang ya bagi siswa, dan mereka juga senang ketika mereka belajar silabus Cambridge. Ya, jadi nggak hanya sekedar mereka butuh gitu, tapi memang ada kesenangan gitu, di mana pembelajaran itu kan harus menyenangkan. Ini sebenarnya falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya, artinya belajar itu harus menyenangkan gitu. Belajar itu nggak bisa menjadi momok atau menakutkan bagi siswa, karena nanti nggak akan ada yang bisa mereka pelajari kalau pembelajaran sendiri tidak menyenangkan. Nah, kemudian program kita juga fleksibel. Ini supaya apa? Supaya guru-guru ketika mereka mengajarkan subjek ini, mereka tetap bisa menghubungkannya dengan konteks lokal dan juga budaya setempat. Gitu. Jadi kurikulum Cambridge ini, meskipun tadi Bu Rini sudah sampaikan bahwa asalnya dari UK, dari Cambridge gitu ya, tapi tidak
menjadikan atau tidak berdasarkan dari konteks atau kultur UK gitu ya, melainkan itu bisa didesain supaya sesuai dengan konteks lokal, sesuai dengan kultur lokal. Ketika kita bicara misalnya environment, maka yang dilihat ya adalah lingkungan sekitar sekolah gitu. Jadi bukan lingkungan yang oh ya kalau idealnya kalau di barat lingkungannya seperti ini tidak. Tapi guru harus bisa tahu gimana sih lingkungan yang ada di sekitar sekolah, yang ada di sekitar rumah siswa dan lain sebagainya. Gitu termasuk juga misalnya potensi bencana alam gitu ya. Kita bicara konteks lokal, bukan konteks yang ideal atau konteks yang ada di luar dari Indonesia. Nah, kemudian bagaimana caranya Cambridge students ini atau siswa Cambridge ini bisa menyiapkan untuk masa depan mereka? Yang pertama adalah tentu saja bahwa Cambridge Pathway ini memberikan mereka keterampilan yang mereka butuhkan untuk kehidupannya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa tidak hanya sekedar lulus ujian gitu ya dengan nilai baik, tapi harus lebih dari itu. Mereka harus bisa nantinya ketika masuk di dunia kerja, atau ketika mereka menjadi orang tua, itu mereka harus memiliki keterampilan yang memadai untuk menjadi yang terbaik ya yang mereka bisa. Nah, kemudian siswa ini mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka untuk bisa mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah secara kreatif tanpa menimbulkan masalah baru. Gitu. Kemudian bagaimana mereka bisa berpikir tentang diri mereka, apa yang kelebihan mereka, kekurangan mereka, bagaimana mereka bisa bermanfaat untuk orang lain, bagaimana mereka bisa mengambil manfaat atau saling belajar dari satu sama lain. Kemudian bagaimana mereka melakukan riset mereka dan mengkomunikasikannya kepada pihak lain. Ketika bicara riset ini bukan hal yang hanya terjadi di universitas ya. Jadi dari kelas 1 SD pun itu siswa itu sudah diajarkan research skill sebenarnya kalau di kurikulum Cambridge, walaupun tentu saja dengan tingkatan yang sederhana. Jadi contoh ketika misalnya siswa diminta untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan benda berdasarkan dari bahan pembuatnya. Jadi, oh ini terbuat dari logam, ini terbuat dari plastik, ini terbuat dari kertas, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya merupakan research skills yang paling sederhana. Dan itu sudah diajarkan dari mulai tingkat dasar. Gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka semakin dewasa, semakin di mungkin tingkat SMA, itu sudah terasah dengan baik. Gitu. Jadi bukan baru dikenalkan, bahkan mungkin nanti ketika mereka mau universitas. Tidak, itu judulnya nanti sudah terlambat. Gitu. Nah, kemudian juga bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan satu sama lain, ya, baik itu di proyek yang mereka desain bersama-sama, atau bahkan di dalam kegiatan apapun. Gitu. Ini penting sekali karena ketika Bapak Ibu tentunya tahu ketika masuk di dunia kerja itu yang dipentingkan kan bagaimana bisa berkomunikasi atau bisa bekerja sama dengan pihak lain gitu. Jadi ya karena manusia sebagai makhluk sosial tentu saja tidak ada yang bisa bekerja sendiri gitu ya tanpa adanya dukungan dari orang lain. Nah, yang selanjutnya bagaimana Cambridge program ini bisa membantu siswa untuk masuk ke universitas ya. Jadi universitas itu mengatakan kepada kita bahwa mereka itu sangat menghargai riset independen, kemudian keterampilan berpikir kritis dan deep subject knowledge ini tadi yang dibawa oleh kualifikasi kita. Itu sih yang mereka benar-benar lihat gitu dan mereka anggap ini adalah modal yang sangat baik untuk siswa bisa sukses di universitas nantinya. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan universitas terbaik ini untuk ketika kita membuat atau merevisi kualifikasi kita. Jadi pada saat pembuatan silabus itu bukan hanya sekolah gitu yang kita ajak konsultasi atau bukan hanya para ahli gitu yang ada di Cambridge headquarters gitu, tapi kita mengundang pihak universitas, kemudian juga pihak perusahaan karena kita ingin tahu sebenarnya kemampuan apa sih, skills apa atau keterampilan apa yang dibutuhkan oleh dan relevan nantinya untuk kehidupan baik itu di universitas maupun di dunia kerja misalnya gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita membuat satu silabus yang topiknya kontennya itu sebenarnya tidak diperlukan di dunia kerja atau tidak diperlukan di universitas gitu. Jadi kita memastikan bahwa ini relevan. Pengetahuan, keterampilan yang dipelajari anak-anak baik itu SD sampai dengan SMA itu harus pengetahuan dan keterampilan yang memang relevan untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang gitu ya. Makanya ini selalu diupdate dan selalu direvisi supaya sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Nah,
Kemudian bicara mengenai Cambridge International A-Level Qualifications. Tadi saya sampaikan bahwa disiapkannya itu sebenarnya dari primary level. Namun tentu saja yang paling penting adalah ketika sudah di SMA, maka kualifikasi ini menjadi penting karena ini menjadi penentu gitu ya nantinya ketika anak-anak akan melanjutkan ke universitas yang mereka inginkan. Mereka ini ketika belajar di Cambridge International, mempelajari Cambridge International A-Level Qualifications, maka mereka diharapkan bisa memahami subjeknya dengan baik, memahami konsep dengan baik, dan bisa membuat koneksi antara aspek yang berbeda atau konsep yang berbeda itu melalui yang namanya key concept atau konsep utama. Jadi key concept ini sangat penting karena apa? Karena ketika nanti anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu mempelajari satu mata pelajaran, katakanlah misalnya pelajaran ekonomi, maka tentu saja mereka harus tahu apa sih sebenarnya konsep utama atau konsep kunci yang ingin dikuasai oleh siswa. Mereka bicara bukan bicara per topik lagi, tapi sudah bicara secara umum atau secara general, itu apa yang perlu dikuasai supaya anak-anak itu bisa memahami mata pelajaran ekonomi dengan baik. Itu contohnya. Kemudian mereka juga mempelajari keterampilan yang mereka butuhkan di sekolah, baik untuk universitas juga nantinya, dan maupun di dunia kerja di kemudian hari. Ini fleksibel, mereka bisa pilih dari sekitar 55 subjek, bahkan kalau misalnya subjeknya tidak ditawarkan di sekolah, ya itu siswa sebenarnya bisa mempelajari sendiri secara independen. Kemudian nanti baru ujiannya mereka ikut di sekolah. Tapi tentu saja ketika mereka belajar independen, juga di situ harus ada komitmen dan tanggung jawab yang luar biasa besar, karena mereka tidak dipandu gitu ya di kelas oleh guru-guru, tapi mereka harus pelajari sendiri. Dan ini butuh komitmen yang luar biasa gitu untuk bisa belajar seperti ini. Dan saat ini ada sekitar lebih dari 500.000 entries ya setiap tahunnya dari 130 negara yang mengambil kualifikasi A-level ini. Nah, saat ini itu ada sekitar 1.400 universitas di dunia yang mengenali atau yang mengakui kurikulum Cambridge ini ada di lebih dari 195 negara, termasuk universitas terbaik di dunia. Jadi misalnya MIT di USA, kemudian ada University of Toronto di Kanada, kemudian ada Australian National University, the University of Hong Kong, dan lain sebagainya. Itu mereka sudah recognize our qualifications, terutama yang international AS or advanced level. Nah, kemudian pertanyaan yang menarik adalah ketika bicara mengenai word ready, ya tentu saja ketika kita bicara mengenai ketika persiapan anak nih masuk ke universitas, apa sih yang dilihat oleh admission officers di universities gitu ya? Apa yang dicari oleh mereka? Nah, tentu saja ada banyak hal. Namun ada 5 top 5 skills and qualities that the university admission officers are looking for. Yang pertama tentunya adalah overall academic achievement ya atau prestasi akademik secara umum. Ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ini adalah syarat utama. Namun selain itu juga ada proficiency in English. Nah, proficiency in English ini tidak hanya sekedar mampu menggunakan atau bercakap-cakap atau menulis dengan menggunakan bahasa Inggris, tidak. Tapi bagaimana mereka bisa menyusun pemikiran mereka dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan ide-ide mereka dengan baik dan benar. Bagaimana mereka bisa menuliskan nanti mungkin paper academics gitu ya atau academics paper dengan secara baik dan benar. Ini penting sekali gitu. Jadi nggak hanya sekedar mereka bisa berkata-kata atau bisa menulis, tapi ini harus dikaitkan dengan kemampuan bahasa Inggris secara akademik. Tentu saja karena mereka nanti akan masuk ke jenjang universitas yang nantinya akan banyak menulis dan banyak berkomunikasi secara verbal. Kemudian berikutnya pemahaman di area mata pelajaran yang mereka pilih. Nah, ini tadi kalau Bapak Ibu ingat bahwa saya sampaikan di awal, ketika belajar Cambridge International AS atau Advanced Level, itu yang paling penting ada key konsepnya. Jadi nanti admission officer itu mau tahu, misalnya, oke, kamu belajar economics di sini A-level.
Apa sih yang kamu pelajari? Nah, tentu saja anak tidak akan bicara mengenai, oh ya saya belajar topik tentang pricing, tentang promotion, tidak, tapi mereka akan bicara key konsepnya, bukan topik yang disebutin kalau ada 200 topik, kemudian 200-nya disebutin, kan tidak seperti itu. Tapi key konsepnya, ada 6 hal utama di economics, misalnya. Dia bicara tentang kebijakan pemerintah, gitu, misalnya, ya salah satunya. Nah, ini penting sekali, gitu, supaya nanti, berarti dia bisa grasping the knowledge di dalam subjek tersebut gitu. Jadi bukan hanya disebutin satu-satu apa yang udah dipelajari, tapi mereka harus tahu konsep utama atau konsep kunci yang dipelajari di subjek yang mereka sudah ambil. Nah, ini penting sekali dan ini belum semua kurikulum ya sepertinya di dunia ini yang bisa mengedepankan key concepts ini, baru Cambridge salah satunya atau mungkin satu-satunya yang ada di dunia. Dan tentu saja yang penting juga adalah mengenai kepribadian ya atau sikap mereka. Ada motivasi di situ, ada perseverance, kemudian ada how they collaborate each other. Ini juga penting. Ini akan dilihat ya. Jadi tidak hanya akademik tapi juga hal-hal lain di luar akademik. Salah satunya adalah character traits. Inilah sebabnya kenapa penting sekali untuk dari mulai dini, dari mulai SD ini sudah sudah diasah gitu ya. Jadi bagaimana anak bermotivasi dalam belajar, bagaimana ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka tidak menyerah, bagaimana mereka bisa mencari solusi gitu ya ke orang-orang yang tepat, bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan orang lain, ini penting sekali. Dan yang terakhir, ini adalah kegiatan ekskul. Dan kalau kita lihat tadi di tayangan video di awal, di mana Global Sevilla Campuses ini menyediakan berbagai macam fasilitas yang luar biasa bagi siswa ya. Tentu saja ini bukan fasilitasnya yang ini keren gitu, tidak, tapi kegiatannya itu yang paling utama yang nantinya akan bisa bermanfaat bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian atau bagi anak-anak sekalian. Jadi ekskul ini nanti akan sangat menunjang kemampuan siswa untuk bisa mereka beradaptasi dengan lingkungannya, untuk mereka bisa berprestasi, untuk mereka bisa masuk ke universitas, di dunia kerja, dan lain sebagainya. Ini sih yang paling penting gitu. Jadi untuk sekolah-sekolah seperti Global Sevilla Schools ini merupakan salah satu, kalau saya sebagai orang tua ya, ini salah satu kegiatan yang menurut saya sama pentingnya dengan kegiatan akademik yang terjadi di dalam kelas, atau di dalam lab, ataupun di tugas-tugas yang dilakukan oleh siswa. Gitu. Nah, apa yang dilihat oleh si admission officer tadi kepada di Cambridge students ya, jadi ketika anak-anak belajar kurikulum Cambridge ini, 98% dari mereka bilang bahwa kualifikasi Cambridge ini memberikan siswa itu persiapan yang sangat baik untuk universitas. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa bukan hanya persiapan untuk masuknya, tapi ketika di dalam universitas, bagaimana anak-anak ini bisa sukses dalam studi mereka di universitas. Karena kan nanti yang bicara bukan soal akademik lagi ya, tapi kemampuan mereka berorganisasi, kemudian bagaimana mereka memanage stres dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali. Dan 100% itu bahkan setuju bahwa Cambridge students ini memiliki pemahaman subjek yang sangat dalam, yang sangat baik. Itu 100%. Jadi semuanya mengatakan demikian. Kemudian 95% itu setuju bahwa siswa Cambridge dapat berpikir secara independen, dan they all agree that Cambridge students can think logically and present coherent arguments. Ya, jadi secara logis itu sudah pasti. Dan yang terakhir, mereka juga bilang bahwa siswa Cambridge ini dapat menyajikan reason explanations, kemudian mengerti implikasi dan bisa mengkomunikasikan idenya secara logis dan secara jelas. Sekali lagi kuncinya komunikasi, kemudian deep subject knowledge, ini ada semua di sini. Ya karena memang ini yang dibutuhkan di universitas nantinya. Nah, ada beberapa komentar juga dari baik itu di universitas di Australia, kemudian di United States dan di UK, bagaimana Cambridge students itu bisa menghadapi dunia kampus dengan sangat percaya diri, kemudian mereka bisa juga melakukan riset dan kemampuan analisa mereka di atas rata-rata. Ini penting sekali gitu ya. Jadi hal-hal yang harus dikuasai oleh siswa itu sudah siap, ibaratnya mereka bekal untuk masuk ke universitas dan untuk bisa sukses di kehidupan universitas mereka sudah pegang.
Nah, ini juga mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Fitri, tapi sekilas kalau saya boleh sedikit sampaikan cerita gitu ya, bahwa ketika saya mengajar dulu di sekolah negeri yang menggunakan kurikulum Cambridge di kelas internasional mereka, itu anak-anaknya tidak semua keluar negeri. Ya, jadi sebagian itu mereka ada yang memang melanjutkan baik itu di ITB, di UI, UGM dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka ini semuanya boleh dibilang berjuang mati-matian gitu ya ketika di SMA. Karena apa? Karena mereka harus menguasai kurikulum nasional sekaligus kurikulum Cambridge. Mereka harus sukses di ujian nasional dengan nilai rata yang luar biasa gitu ya. Karena ini termasuk salah satu sekolah negeri unggulan di Jakarta, dan juga mereka juga harus bisa sukses di ujian Cambridge. Jadi 2 kurikulum nih, ibaratnya double kurikulumnya. Dan memang tidak semuanya berhasil dengan baik ya. Ada beberapa yang mungkin oke rata-rata lah. Jadi tidak straight A's gitu misalnya, atau tidak nilai UN-nya nggak 100 misalnya, nggak semua gitu. Tapi yang mereka hargai itu adalah ketika mereka sudah kuliah, mereka balik lagi ke sekolah, mereka bilang kepada kami guru-gurunya gitu ya, bahwa Miss, ternyata yang diajarin itu, yang saya susah payah belajar itu ternyata kepake banget loh di universitas. Dan bahkan yang mereka bilang bukan topiknya sebenarnya, tapi skills-nya. Jadi dia bilang, saya udah terbiasa nih baca buku-buku di kuliah yang pakai bahasa Inggris gitu ya. Sebagian besar referensi tentunya pakai bahasa Inggris. Saya udah biasa. Teman saya heran, kok kamu udah kayaknya kok enak aja sih bacanya gitu ya, karena terbiasa itu tadi. Kemudian mereka sudah tahu gaya belajar mereka sendiri itu udah ketemu gitu gayanya. Jadi nggak lagi misalnya nunggu kalau mau ujian baru mereka belajar, tidak. Karena di A-level nggak ada sistem seperti itu. Kalau mereka baru mau ujian baru belajar, itu sepertinya ya susah payah pastinya ya, dan mungkin hasilnya tidak akan bisa optimal. Gitu. Jadi yang mereka lihat itu lebih kepada skills-nya. Itu yang mereka tanpa sadar ketika belajar selama 3 tahun di SMA, bahkan mungkin akan lebih baik lagi gitu hasilnya kalau mereka dari SD. Dan sebagian orang tua pun mengatakan, wah tahu gini saya dari SD ya gitu, karena saya pikir tadinya ini hanya kurikulum dalam bahasa Inggris gitu kan, jadi mungkin belum perlu kali ya kalau SD SMP gitu. Jadi orang tua berpikir kayak gitu, nanti aja pas SMA. Ternyata begitu SMA anaknya sendiri bilang, mah coba dari SD ya, ini mungkin hasilnya akan jauh lebih optimal lagi, jauh lebih baik. Itu sih yang bisa saya share tentang ini. Dan terakhir itu ada Dean of Admission dari MIT USA itu bilang bahwa Cambridge students are very well prepared for our curriculum and we find that they have a lot of confidence. Banyak sekali percaya diri mereka di situ, kemampuan sekali lagi deep subject knowledge and the ability to think critically. 3 ini sih yang mereka beliau lihat di siswa-siswi Cambridge yang masuk ke MIT. Ini prospeknya kalau anak mengambil A-level untuk mendapatkan scholarship di university yang bagus, itu bagaimana? Iya, ini juga memang terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua ya biasanya. Nah, kalau yang saat ini yang kami tahu itu biasanya scholarship memang paling banyak diberikan itu di jenjang master degree ya. Jadi kalau untuk level bachelor degree atau level S1 itu memang sebagian besar baik di luar maupun di dalam negeri itu scholarship diberikan, biasanya ada syarat ketentuan berlaku gitu ya. Jadi bukan hanya akademik tapi juga memang yang benar-benar misalnya membutuhkan katakanlah. Jadi mungkin informasi mengenai scholarship itu bisa dilihat di masing-masing website dari masing-masing universitas. Misalnya tertariknya di mana gitu, apakah misalnya di Australia atau di Indonesia misalnya, kemudian dicek di masing-masing universitasnya apakah mereka memberikan program ini atau tidak. Jadi terlepas dari kurikulum atau sertifikat yang dimiliki oleh siswa, biasanya sih memang tergantung dari universitas masing-masing. Dan biasanya mereka pasti akan memprioritaskan warga negara dari universitas tersebut gitu ya, di mana universitas itu berada, atau yang tadi yang saya bilang mungkin dari segi kemampuan ekonomi dan lain sebagainya itu juga akan dilihat. Ini pertanyaan buat Ibu Dian ya Bu. Kalau dari IGCSE O-level itu apakah sudah bisa langsung ke college? Ya, ini biasanya memang bagi siswa gitu ya yang ingin melanjutkan setelah IGCSE langsung, ini kalau ditanya apakah mungkin, memang mungkin. Namun tentu saja ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ya. Artinya gini, siswa selesai IGCSE itu mungkin katakanlah di kelas 10 ya.
Berarti usianya mungkin usia sekitar 15 sampai 16 tahun. Kalau mereka mau langsung masuk, itu hanya bisa ke colleges, bukan universities. Kalaupun ada university yang misalnya recognize IGCSE, itu perlu dipertanyakan pasti apa namanya ya, peringkat universitasnya ya. Kayaknya kalau universitas terbaik tuh tidak mungkin mereka recognize yang hanya level IGCSE. Pasti levelnya yang di atas, yaitu yang advanced level atau yang AS level. Itu yang pertama. Yang kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan tadi ya tentu saja dari segi kematangan emosi gitu ya, kemudian kemampuan mereka untuk bersosialisasi, kemampuan mereka untuk bisa hidup secara mandiri dan lain sebagainya, itu juga adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Kemungkinan itu belum matang secara sempurna gitu ya. Jadi mungkin saran saya kalau dari segi biaya mungkin akan sedikit lebih hemat. Namun di sisi lain sebagai orang tua saya akan lebih mempertimbangkan faktor-faktor tadi itu, kemampuan anak untuk bisa secara emosi, secara sosial itu sudah matang atau belum. Dan yang terakhir paling penting adalah tamatkan dulu, selesaikan dulu kelas 12-nya di sini. Di sini itu artinya di sekolah manapun yang mereka pilih, misalnya di Global Sevilla. Kenapa? Karena ketika mereka selesai di kelas 12, itu kan dari segi nasional gitu ya, sistem nasional, ini sudah selesai, sudah tuntas. Jangan sampai nanti mereka keluar hanya untuk ibaratnya mengejar, 2 tahun lebih cepat nih gitu ya, atau mungkin lebih hemat nih gitu. Namun ketika nanti ternyata tidak sesuai yang mereka harapkan gitu ya. Jadi ternyata mereka tidak bisa langsung ke universitas setelah 1 tahun di college dan lain sebagainya. Itu mau balik lagi atau mau pindah itu mungkin akan sulit gitu. Itu yang harus Jadi kita prepare atau mengantisipasi hal-hal yang di luar rencana lah atau di luar ekspektasi.